Royal Rumble itu bukan cuma soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang datang. Coba inget-inget tahun 2016. Industri gulat langsung gempar waktu si fenomenal AJ Styles muncul dari balik tirai. Momen itu benar-benar ngerubah nasib SmackDown selama 1 dekade ke depan. Tahun lalu, kita juga lihat invasi NXT lewat Julia dan Stephanie Vaquer yang ngebuktiin kalau jarak antara developmental sama main roster itu udah nggak ada bedanya lagi. Tapi tahun 2026 rasanya beda. Rosternya makin ngeri, taruhannya makin gede, dan Forbidden Door nggak cuma kebuka, tapi udah didobrak sampai hancur. Hari ini kita bakal bahas 5 debut raksasa yang wajib banget kejadian di Royal Rumble 2026 buat ngerubah masa depan WWE. Sekarang standar buat debut yang sukses di Rumble udah beda. Bukan cuma soal dapat teriakan penonton atau pop doang, tapi soal seberapa berguna mereka ke depannya. Setahun belakangan, WWE pinter banget bikin batasnya jadi samar. Kita baru aja lihat Javon Evans sama Trick Williams naik kelas ke main roster bulan lalu. Kita juga lihat Sol Ruga muncul di Raw padahal masih megang kendali di NXT. Penonton sekarang udah makin pinter, mereka udah tahu siapa pemain kuncinya bahkan sebelum orang itu nginjak ring main roster. Rumble tahun ini bakal jadi ujian terakhir mana yang cuma sekedar prospek dan mana yang beneran superstar. Yang kelima, kedatangan yang udah pasti Obafemi. Bayangin, bel bunyi, hitung mundur selesai dan kekuatan paling nakutin di gulat modern saat ini muncul. Kita udah lihat cuplikan-cuplikannya. WWE udah goda kita soal The Ruler selama berminggu-minggu. Tapi dia disimpan terus sejak perang lawan Cody Rhodes di Saturday Night Main Event bulan Desember kemarin. Match itu ngebuktiin satu hal, Obafemi nggak cuma pantas di main event, tapi dia mungkin udah jadi penguasanya. Femi nggak peduli soal main adil, dia itu juara NXT 2 kali yang ngerasa kandangnya udah kekecilan. Motivasinya di Rumble bukan cuma buat menang, tapi buat ngerendahin para veteran. Dengan masukin dia ke Rumble sekarang, WWE bisa narik perhatian fans yang suka drama sekaligus fans yang suka skill teknis. Kasih dia momen adu mekanik sama Gunther atau Bron Breakker, duel monster beneran. Kalau dia bisa eliminasi 3 pegulat midcard dalam 60 detik, itu bakal jadi modal keren buat feud monster versus monster di WrestleMania. Yang keempat, si senjata mematikan Lola Vice. Rumble cewek butuh sosok spoiler, seseorang yang datang bukan buat gulat, tapi buat berantem. Lola Vice udah jadi ratu tanpa mahkota di NXT selama 3 tahun. Meski punya pengalaman di Lucha Libre AAA dan background MMA, dia selalu gagal dapat gelar juara di NXT. Ibaratnya, dia itu ikan gede di kolam yang kekecilan. Lola nggak bakal datang dengan senyum dan bilang, seneng bisa ikutan. Dia datang dengan rasa dendam kalau NXT nggak mau kasih dia sabuk, dia bakal ambil jatah di main roster secara paksa. Tahun lalu, WWE pakai 5 cewek NXT buat ngeramein Rumble. Nah, Lola ini yang paling siap. Dia masuk, hajar veteran kayak Bayley pakai spinning back fist, terus langsung dapat peran sebagai spesialis no holds barred di SmackDown. Yang ketiga, pure star power Black Monroe. Ada pegulat biasa dan ada The Glamour. Black Monroe itu paket lengkap superstar yang udah jadi. Dengan pengalaman di AEW dan penampilan berkelasnya di NXT, dia mewakili era baru audisi WWE. Standar awalnya tinggi, potensi kedepannya makin gila. WWE nggak perlu promosiin semua orang yang muncul di Rumble, tapi buat Monroe, mereka kayaknya nggak punya pilihan. Reaksi penonton yang bakal nentuin. Dia adalah paket paling lengkap di sistem developmental saat ini. Taruh dia di posisi Iron Woman, biarin dia main 20 menit, tunjukin ke penonton awam kalau dia bisa selevel sama Charlotte Flair atau Rhea Ripley. Langsung jadi call up permanen ke Raw. Dia bakal jadi lawan baru yang segar buat para pemain top di papan atas. Yang kedua, The Absolute Game Changer Ricky Sainz. Rumor soal dia udah kenceng selama berbulan-bulan, tapi di Royal Rumble nanti, semua spekulasi itu bakal berakhir dan era absolut dimulai. Sama kayak Monroe, Ricky Sainz itu mantan pilar AEW yang udah gendong NXT di pundaknya. Dia mantan juara NXT, jago banget di mic dan jujur aja, dia itu terlalu jago buat ada di level developmental. Sainz itu pemain buat panggung gede, dia nggak nyari perkenalan di kelas mid-card, dia mau sorotan utama. Masuk lewat Rumble bikin dia bisa skip drama match debut biasa dan langsung nyerang para icon. Bayangin visual Ricky Sainz berdiri berhadapan sama LA Knight,
Potensi perang urat syarafnya aja udah sebanding sama harga tiketnya. Dia nggak perlu menang, tapi dia harus jadi orang yang eliminasi pegulat favorit fans, biar instan jadi heel yang paling dibenci di Friday Night SmackDown. Yang pertama, Monster Main Event Powerhouse Hobbs. Lupain jalur NXT, beberapa bintang itu terlalu gede buat sekedar masuk Performance Center. Pas Powerhouse Hobbs tanda tangan kontrak, tujuannya udah jelas. Main roster, dampak instan. Sejak pindah ke WWE, fans sudah nungguin kapan mesinnya bakal nyala. Royal Rumble itu satu-satunya panggung yang cukup gede buat nyambut kedatangannya. Dia nggak butuh sebulan cuplikan video, dia cuma butuh 10 korban di dalam ring. Ini namanya Brock Lesnar treatment. Hobbs masuk di nomor 24 atau 25 sebagai tukang bersih-bersih ring, bakal ngebuktiin lagi kalau Rumble itu tempat di mana karir seseorang bisa berubah dalam sekejap. Ada 3 opsi. Pertama, jalur bully, dia sikat veteran kayak The Miz buat nunjukin dominasi. Kedua, jalur pekerja keras. Dia adu fisik sama Penta atau Damian Priest buat buktiin kalau dia bukan cuma modal badan doang. Ketiga, jalur WrestleMania. Dia eliminasi bintang papan atas, bikin orang itu gagal dapat tiket juara dan mulai perselisihan buat tanding di Las Vegas. Oke, jadi Royal Rumble 2026 ini benar-benar bakal jadi momen perpindahan kekuasaan. Mau itu dominasi kasar dari Obafemi atau kedatangan Absolute Ricky Sainz, wajah masa depan WWE bakal berubah total setelah ini. Tapi aku mau dengar pendapat kalian. Dari 5 nama tadi, siapa yang menurut kalian bakal paling sukses di main roster? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were